pribadi, aku juga nggak bisa nentuin semuanya. Ini atas dasarnya apa yang disampaikan dari teman-teman semua tentang sisa dana saat ini lagi proses pengerjaan, itu masuknya ke misi selanjutnya. Jadi banyak dari kalian semuanya yang bertanya seperti itu, makanya aku nggak bisa untuk mengambil keputusan. Makanya sekarang aku pengennya dari teman-teman semua untuk suara, kita lempar bola, ambil bola, maksudnya lempar bola ini kita kembalikan lagi kepada penonton. Karena selama ini kan yang membantu Bapak Allah, jadi aku nggak mau untuk mengambil kesimpulan yang tadinya kita kan fokusnya kan ke Adi Indra misalkan, sisanya Adi Indra. Nah untuk sekarang ini aku tanya sama teman-teman Dewo dan teman-teman yang lain, ini gimana enaknya kita kasih untuk jawab. Masuk baiklah. Ya, menurutku ya progres musola untuk sisa dana, aku sambil jemput anak ya, untuk sisa dana ya seperti tadi musola itu dianggarkan berapa kan sudah tergambar lah ibaratnya, ini kira-kira habis berapa. Terus nanti kalau sudah fix selesai dan seumpama masih ada sisa dana yang lumayan banyak, nanti dirembuk lagi sama apakah sisa ini sebagian untuk yatim piatu yang ada di sana. Terus kalau kemarin kan sempat ada pembahasan bahwa nanti sisa itu masuk ke tim ya, alias ke tim ini bukan untuk dibagi-bagikan tim, tapi buat misi berikutnya di tim. Jadi biar enggak misi berikutnya ini kosong total, kita masih punya minimal ada dana lah, entah itu 5 juta, entah itu berapa, kita minimal ada. Ini hanya masukan dari saya yang kemarin sempat diobrolin sama Cak Bolang juga, bahwa nanti ada dana masuk untuk tim, yaitu untuk misi berikutnya, bahwa apa yang penting dalam artian bukan dibagi-bagi untuk tim gitu, bukan dibagi-bagi perorangan, melainkan untuk seperti uang kas gitu, uang kas untuk misi. Jadi ya kembali lagi ke teman-teman sih, aku manut banget sambil aku mau sebut sama bukan itu. Halo ya. Kalau aku begini dah. Jadi maaf ini terlepas dari apa ya, kita nggak bahas. Nanti kalau saya ngomong terlalu dalam kan dikira karena kita nggak sefrekuensi ya, sama kita bahas tentang dana yang ada ini. Jadi begini, dari awal saya sebelum pulang ke Demak itu saya diajak rapat sama warga RT situ semua hadir, dan juga panitia pembangunan musola, ya kan? Jadi di rapat itu sudah disepakati semua bahwa pengerjaan musola, yaitu peninggian musolanya ditambahi dengan tingginya 1 meter karena terlalu rendah kan, ditinggikan 1 meter, dan pengerjaan atap baru, ya kan? Serta yang terakhir itu untuk pemasangan kanopi yang hancur itu diganti dengan kanopi baru yang padanya melebihi pagar, biar kalau dibuat ibadah tidak kehujanan. Kan gitu. Nah, jadi dari situ kemarin itu sudah dihitung-hitung, kalau cuma dibuat pengerjaan itu kemarin awangan globalnya itu cuma paling habis di angka sekitar 22. Nah, cuman sekarang pembangunannya menambah ke nilainya diganti semua. Kalau menurut saya gini aja, dari total pengeluaran nanti musola setelah selesai, dalam arti selesai pembangunan selesai, berapa anggaran yang dikeluarkan, sisanya berapa
sisa dari anggaran musola ini nanti digunakan untuk membangun musola yang lain atau masjid yang lain yang memang membutuhkan. Jadi kita berbaginya ibadah lagi. Ya macam seperti itu. Jadi mungkin kalau ini kita nggak perlu bicara sama Abah, itu nggak perlu. Jadi ini karena intern kita sendiri. Abah pun tahunya ada dana dulu itu cuma 20. Ini kita alokasikan ke musola sampai selesai jadi sempurna, dan sisanya kita gunakan untuk tempat ibadah yang lain. Contoh kemarin, mohon maaf, kita ketika ketemu sama Bang Adit di Semarang, Bang Adit juga berencana ingin membangun masjid. Nah mungkin bisa juga kita perbantukan untuk penyaluran di masjidnya Bang Adit yang mau dibangun itu. Mungkin seperti itu Bulan. Usulan saya, monggo. Oke. Wok, Ya, Cak. kamu punya pacar, Wok? Dah. Kalau dari saya pribadi, Cak, thank you buat sarannya Bang Titus. Makasih Bang Titus menyampaikan untuk sisanya. Kalau misalnya ada sisa bisa dipergunakan untuk masjid. Betul ya? Ya Bang Titus, betul ya? Nah, kalau untuk Mbah Yudi, Mbah Yudi pendapatnya kalau misalnya ada sisa, duduk bareng sama Abah, bilang untuk ke Abah minta tolong nanti bisa nggak dialokasikan ke anak yatim. Betul ya Mbak Yud? Betul ya? Betul nggak Mbak Yudi, nggak ada suaranya? Semuanya. Hah? Enggak, semuanya buat sisanya itu. Iya. Yakin. Nanti. Lanjut, gue sambil jemput anak, takutnya Oke. singkat ya suara motor. Oke, kalau menurut Bang Bewok pribadi, untuk ini kan terkait hal ini adalah amanah, dan kalau Bang Bewok sendiri amanahnya disampaikan semuanya ke musola untuk rezeki musola. Jadi ini pendapat Bang Bewok pribadi. Nggak tahu kalau pendapatnya Salman dan Putra. Jadi ini buat Bang Bewok pribadi. Jadi dana yang terkumpul berapapun itu, ada sisa ataupun nggak sisa. Jadi amanahnya untuk A, ya Bang Bewok sampaikan ke A. Gitu. Terlepas nanti Abah mau kemanain, itu udah rananya si Abah. Ya, rezeki untuk musolanya seperti itu. Karena di sini Bang Bewok hanya untuk mengawal, ya sesuai dengan yang diamanahkan. Ya, jadi untuk karena ada dana yang ada di Cabolang mengenai pembangunan musola ini, yang tadinya awalnya mau diserahkan, tapi Bang Bewok menyampaikan gimana kalau misalnya dibantu pantau dengan dibuatkan video biar supaya amanah dari hamba Allah ini bisa diketahui kemana dananya. Makanya Bang Bewok dari Jakarta datang untuk memantau hal tersebut. Dan alhamdulillah ternyata dananya banyak orang yang ingin berlomba-lomba untuk kebaikan, karena ini adalah terkait dengan amal jariah buat bekal akhirat. Jadi banyak banget yang bantu, masya Allah, alhamdulillah. Dan semua yang disampaikan dari hamba-hamba Allah ini adalah ngecat semua tuh. Dari A, B, C, D semua yang mengirimkan dananya, Bang Bewok ini buat musola, Bang Bewok ini buat musola, Bang Bewok ini buat musola, kirim doanya buat A, buat B, buat C, buat almarhum, buat sekian. Dan ini benar-benar untuk musola. Nggak ada yang bahasanya Bang Bewok ini saya naro buat musola, kalau misalnya lebih buat anak yatim, nggak ada. Jadi amanahnya, karena kita di misi musola ini, mereka banyak yang berlomba-lomba memberikan sedikit sedekahnya, banyak ataupun sedikitnya ya sedekahnya untuk diperuntukkan musola, tidak ke hal yang lain. Dan ini adalah terkait dengan amanah. Jadi Bang Bewok berapapun itu nilainya, sisanya akan Bang Bewok serahkan ke musola. Itu pendapat dari Bang Bewok sendiri begitu. Gak tahu kalau misalnya dari Salman ataupun Putra, mungkin Salman mau sampaikan, silakan Man. Ini dari Salman ya guys. Oke, Man. Ya, memang dari awal munculnya dana musola itu kan, Cabolang juga sempat bilang kan, ini dana ini kalau misalnya nggak ada yang awal mungkin bakalan dikasih ke Abah, ya kan. Tapi kalau misalnya ada yang awal, berarti kan masih berjalan nih, ya nggak? Ya kalau saran aku sih tetap menjalani amanah gitu. Mau bagaimanapun itu udah rezekinya, kayak ibaratnya gini loh, aku nih
amanahin ke Putra, Put, aku ada sekian segini, ini buat ini. Udah kayak gitulah pokoknya, kayak sebelumnya misi kita aja gitu. Kita ada dana sisa segini, kita kasih ke dia, orang itu. Kalau menurut aku gitu. Kayak sebelum-sebelumnya. Prinsip CAA lah. Tuh. Gitu sih. Boleh gini ya, baik. Jadi mohon maaf, saya nambahin gini. Jadi misi untuk musola ini kalau saya katakan beda dengan misi CAA Sosial. di Rumah-rumah. Iya. Berbeda. Beda. Ya. Oh. Jadi kalau ada Mbak Awa yang mengamanahkan bahwa ini untuk musola, ini untuk musola, betul untuk musola. Nah, makanya gini, kalau musola ini nanti siap dana sampai meledak lah, sampai puluhan juta. Kalau kita serahkan ke musola itu, sedangkan musola itu sudah jadi sempurna, selesaikanlah musola sampai sempurna lah, sampai sebagus-bagusnya, sampai sempurna. Hasilnya berapa? Kalau itu kita serahkan nanti takutnya akan apa ya? Mohon maaf, karena di sana kita tahu kejadian rumah dede seperti apa. Jadi kita agak meragukan amanahnya di sana. Jadi gini aja, namanya bahwa menyarankan untuk musola itu berarti kalau kita alihkan sisanya ke musola yang lain itu tidak masalah. Sama-sama musola, sama-sama apa ya? Amal ibadahnya sama, untuk ibadah orang juga semua. Kalau saya seperti itu. Jadi gini, karena dari awal sebetulnya musola yang dibangunnya sudah cepat dana sekitar sebesar sekian. Nah, kalau ada penambahan Jaringan. sekian orang, enggak, ini bukan untuk orang loh, ini untuk musola loh. Musola ini untuk umum. Kalau kita serahkan dana ke salah satu orang, person pribadi, kita takut. Yang lain siapa guys? Yang lain siapa? Bang Titus. Lain kok. Bang Titus enggak? Bang Titus yang oleh. Ya lah, kita bantu gitu loh. Jadi alat kita baiknya gitu, ada yang lain yang perlu dibantu tuh. Soalnya apa kita terlalu over memberikan dana. Nanti kalau salah gunakan, kasihan bawah yang memberikan dana itu juga. Jadi mendingan kita gunakan untuk musola yang lain yang membutuhkan. Banyak musola yang perlu direnovasi. Jadi mungkin seperti itu. Monggo dilanjutkan. Sambil kita baca komenan ya guys, biar kita buat masukan juga. Apa pendapat netizen kita tampung itu. Ya, polling aja sih. Oke, Bang Titus boleh dibantu jawab lagi Bang Titus ya. Ya. Boleh bantu Bang jawab lagi. Luar biasa untuk usulnya Bang Titus, mantap banget, bagus banget karena memang dari hamba Allah ini diberikan ke hamba Allah lagi yang membutuhkan. Itu luar biasa, itu bagus banget. Tapi mohon maaf Bang Bewok tidak bisa melakukan hal itu. Ya, mohon maaf Bang Bewok sendiri di sini tidak bisa melakukan hal itu. Yang mana yang pasti Bang Bewok hanya menyerahkan sesuai dengan amanahnya. Kenapa tidak setuju? Bang Bewok tidak setuju dengan apa yang disarankan oleh Bang Titus karena memang dari awal misi ini tidak ada info mengenai hal tersebut, tidak ada disounding di awal. Kalau misalnya disounding di awal, ini kalau misalnya ada lebih, itu nanti tolong disampaikan untuk buat membantu musola-musola yang lain. Nggak apa-apa, itu baru kita akan lakukan. Tapi dari awal kita melakukan Bang Bewok datang ke sini, itu tidak ada pembahasan mengenai bila mana ada sisa, nanti dialokasikan ke musola yang lain, tidak ada. Jadi tidak bisa Bang Titus, kecuali next. Kecuali kita next ingin melakukan misi di musola lagi, lalu dananya juga banyak, dan di awal kita sudah sounding kalau misalnya ada lebih saudara-saudaraku yang membantu, itu nanti dananya akan dialokasikan untuk pembangunan musola-musola yang lain yang membutuhkan. Gitu. Buat next ya Bang Titus. Tapi kalau untuk saat ini tidak bisa karena tidak ada sounding di awal ataupun hitam di atas ya putih. Ya, yang tertulis ya yang menyatakan ya seperti itu. Jadi tidak bisa, mohon maaf. Sekali apapun itu terserah. Tidak bisa, Bang Bewok hanya bisa menyerahkan amanah ini sesuai dengan. Iya gimana? Boleh saya kasih monggo flashback sedikit Bang Dewa ya. Boleh. Jadi di awal kita bahas oke?
Boleh, boleh. Kita bahas di sisa dana nanti gimana. Terus dari baik Cak Bolang dan yang lain ya nanti aja kita lihat setelah misi berjalan ada sisa berapa nanti baru kita bahas. Jadi memang ini tidak kita bahas dari awal Bang Brewo. Jadi kita akan bahas seperti ini baru ini Ya, itu dari grup CA sendiri yang di grup ya. ya. Tapi kalau Bang Brewo bersikukuh untuk tetap sisa dana serahkan ke Abah, monggo. Ya, saya juga nggak mau ikut campur terlalu dalam. Ya, Karena ini bukan ranah saya juga. betul. Nanti kan dikira malah wah orang nanti merusak dah. Jadi gini, kita balikkan juga musola itu adalah sebetulnya musola pribadi yang di Tanah Abah, dibangun Abah dan belum ada hibah kemanapun loh. Itu musola pribadi Bang Brewo. Iya, itu diwakafkan tapi Bang Titus. Belum ada hibah kemanapun. Iya, tapi Ya, udah ada surat diwakafkan. hibahnya. Jadi ini adalah guru Abah yang memiliki musola ini, Pak. Bukan, saya sendiri. Oh, Abah sendiri yang punya. Iya, yang bangun. Oke, saya. berarti ini Motivasinya sangat besar kepada kami karena itu saya mengikuti apa dawuh-dawuh guru itu. Guru saya itu. Ya. Oke. Iya. Berarti ini adalah musola kepemilikan Abah ya? Iya. Pribadi ya? Iya, Bukan umum, bukan. bukan warga sekitar kumpulan dana, Iya. bukan. Setelah selesai waktu itu ini tetangga-tetangga diajak kumpul di sini lalu diwakafkan kepada semua tetangga gitu. Oke. Iya. Jadi walau sholat di jam berapapun dan siapapun itu langsung diterima oleh Allah tanpa sepengetahuan saya. Oke, jadi Maksudnya. jadi ini tanahnya milik Abah dan diwakafkan ya? Iya, untuk masyarakat masalah setempat. ini diwakafkan. Iya. Siapa aja yang mau beribadah, monggo dipersilakan. Iya, iya. Tanpa harus izin sama Abah. Iya, tanpa. Iya, Masya Allah. Tapi saya kembali lagi monggo terserah saya enggak mau ikut campur terlalu dalam usaha seperti itu. Kalau terima kasih, tidak terima monggo terserah Bang Brewo yang ada di sana. Terima kasih. Siap, sama-sama Bang Titus. Coba yang lain. Oke, udah. Oke, mau Sambil Cak. ngopi, sambil Sebenarnya ngopi. adalah gini sebenarnya. Kalau Bang Brewo bersikukuh untuk prinsip Bang Brewo itu percuma kita adakan rapat malam hari ini. Karena rapat ini memang diadakan sebetulnya memang ketika misi berjalan kita akan bahas. Tapi ketika Bang Brewo sudah tidak bisa di ABCD kan, berarti kita tidak perlu rapat lagi. Bisa kayak close saja rapat ini. Berarti biar menurut baiknya Bang Brewo seperti apa biar dikerjakan oleh Bang Brewo. Itu aja. Monggo yang lain gimana? Jadi kan berarti percuma aja rapat ini diadakan karena memang dari saya sendiri mengatakan bahwa akan dibahas setelah misi berjalan. Tapi ketika misi berjalan, Bang Brewo mengatakan tidak ada dari awal dibahas seperti biar menurut baiknya Bang Brewo apa biar dikerjakan oleh Bang Brewo. Itu aja. Jadi, Monggo tak pulang. Minum, guys. Mungkin menurut lain Pak Ulan. udah. Ayo, monggo. Ini kan juga nggak bisa ngambil keputusan. Entah itu langsung diserahkan ataupun gimana. Makanya kenapa aku bilang lempar bola, ambil bola. Yang dimaksud lempar bola itu, lempar bola ini jen ke hamba-hamba Allah yang sudah memberikan rezeki. Gitu loh. Walaupun semuanya itu diarahkan yang tadinya kita nggak ada lempar. Ini sisanya nanti buat yang bersangkutan. Jadi mohon maaf, yang sekarang ini yang kita kerjakan adalah tempat ibadah. Yang dimana tempat ibadah itu tidak ada yang bersangkutan. Itu semuanya milik Allah. Apalagi tetapi sekarang ini adalah yang kita kerjakan. Jaringan. Ngelek kita. Milik pribadi itu bisa kemungkinan suatu saat kalau dibongkar dibangun rumah itu mati. Jadi semuanya itu saya kembalikan lagi sama pemberian hamba-hamba Allah. Kita nggak bisa ngambil keputusan secara sepihak. Entah kita semacam kayak dari teman-teman pengennya tuh untuk misi selanjutnya, tapi dari sisi lain untuk langsung ke yang bersangkutan, lebih baik kita kembalikan lagi sama hamba-hamba Allah yang
penentuan suara korbannya gitu loh ya kan, suara terbanyak. Nah kalau kita kasihkan untuk membuat musola itu berapapun ya itu emang rezekinya musola, itu rezekinya musola, bisa dibangun semewah itu alhamdulillah. Tapi yang namanya untuk pembangunan berapapun dananya nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Makanya kenapa aku itu sesudah pas waktu dimulai, sebenarnya hari Senin kemarin kan pada tanya gitu, nanti aja kalau sudah dimulai seperti ini. Makanya aku tanya sama Bewo di grup tadi, untuk pembangunan 10%, padahal jujur nih, padahal kalau aku bisa ke Bondowo luruskan, aku bisa apa yang disampaikan Abah Idris minta 20 juta untuk meninggikan sama melebarkan, aku bisa ke Bondowo sekarang bisa. Kalau untuk meluruskan sebuah dana untuk sosial, tapi aku komitmen dengan omongannya Abah dari awal. Dari awal apa yang disampaikan apa itu semuanya saya tetap. Jadi untuk pembangunan di musolanya itu meningkat sekitar terus untuk melebarkan terus dicongkan, terus kamu sampaikan itu gawang-gawangnya kalau memang keropos ganti semua biar benar kokoh. Terus untuk tembok-tembok yang retak ganti ya kan diperbarui. Musola itu bagus, sebagus gimana musola itu, ya kan? Sebagus gimana musola itulah. Tapi bukan berarti semua dana itu, menurut saya ya, semua dana itu masuk ke pembangunan. Alangkah baiknya, hamba-hamba Allah pasti tahu. Itu aku disebutkan, dikasih tahu banyak anak-anak yatim piatu di situ. Banyak anak-anak yatim piatu di sekitaran rumahnya ya Indra atau Abah Idris. Emang aku punya pemikiran kalau misalkan musola itu udah bagus, layak ditempatin dan semuanya udah komplit, misalnya itu bisa dipakai untuk berbagi pada anak-anak yatim piatu. Berbagi rezeki pintu surga kan, pembangunan tempat ibadah. Tempat ibadah itu dibongkar sama pemiliknya. Anaknya nggak terima, pengen bangun rumah itu dibongkar. Kita nggak bisa apa-apa. Terkecuali musola itu bahkan dengan secara tertulis ada sertifikatnya diakui oleh beberapa perangkat desa di situ. Dan disitulah baru ini miliknya warga. Kalau udah miliknya warga itu diakui oleh pemerintah, perangkat desa apapun yang rusak bakalan bukan oleh perangkat desa. Aku jamin itu. Gitu loh. Makanya aku di sini tetap aku ngambil keputusan semuanya dikembalikan lagi sama hamba-hamba Allah. Karena yang udah memberikan rezekinya, mana yang sekiranya itu dikasihkan sama untuk musola semua, monggo silakan. Aku nggak mau untuk bagi-bagi anak yatim satu di situ, monggo silakan. Komisi selanjutnya monggo silakan, ya kan? Paham kan, Wak? Siap. Nah, jadi kita lebih enak kok. Suatu saat kita misi ada selanjutnya, kita dipercaya sama hamba Allah. Yang penting tujuannya baik. Jadi kalau misalkan ada misi selanjutnya, kita tidak amanahkan. Bagaimana kita menyampaikan ke hamba-hamba Allah ya secara transparan, gitu loh. Makanya aku sempat bingung ini gimana enaknya, karena di luar itu meledak dananya. Tadinya si Abah sekian itu udah cukup. Itu saya kira alhamdulillah udah cukup. Ternyata dananya sampai karena emang orang-orang berbagi rezeki ya berbondong-bondong untuk mencari yang dinamakan tiket surga, ya kan kita nggak bisa melarang. Dan musola pun juga kita nggak open berbagi. Itu pun kesadaran dari hamba-hamba Allah semua. Kita nggak bisa melarang, jadi.
dana-dananya dari pemberian dari hamba Allah, ini buat musola, ini buat musola, ya kita nggak bisa melarang. Itu memang udah haknya hamba-hamba Allah. Makanya aku di sini pengen sengaja ini lempar bola, ambil bola. Lempar bola apa? Kita serahkan sama hamba-hamba Allah lagi. Kalau udah diserahkan sama hamba-hamba Allah, apa yang penentuannya, baru kita ambil bolanya. Nah ini penentuan. Itu yang saya maksud. Makanya ini kenapa kalian tak suruh untuk record besok biar ditanya. Jangan saya lanjut. Iya, Cak. Tadi nggak record ya kamu? Record. Oke, siap. Jadi, Oh, ini kita aja. kembalikan lagi sama kali ya hamba Allah mengerti maksud dan tujuan kita. Yang penting tempat ibadah itu juga baik, anak-anak yatim piatu itu juga lebih baik. Ya ini lebih baik hamba Allah mengerti maksud dan tujuan. Kasih masukan, coba bikin komunitas. Itu kan biasa komunitas ada pollingan tuh. Ataupun itu Ya. Coba di polling dia Oke. akunnya Cabolang Oke. atau di semua akun gitu. Ini ada pendapat dari Salman nih. Iya, Oke, Cak. moga-moga. Sorry, maaf nih. Misalnya ya memang juga sih bener sih, lebih baik begitu. Coba ditanyakan dulu sama penonton semuanya kan ya. Apa gimana nanti coba bikin polling. Biasa kan di komunitas YouTube nih ada mode polling tuh. Di polling kali ya. Nanti ini gimana. Bagus itu. Begitu aja kali ya. Gimana? Ya. Biar apa? Setiap Sama teman-teman inilah. bikin polling sendiri, Mak. Nah, setiap teman-teman itu bikin polling sendiri-sendiri. Pollingnya itu sama. Mana suara yang terbanyak itu nanti. Iya. Ya. Di file. Satu aja, Cak. Pollingnya di tempat Cabolang aja. Ah, iya, Biar itu nggak aja. rancu. Satu aja. Hitungnya gampang. Satu aja. Biar nanti Sampean kita aja lihat yang di polling, situ. Cak. Jadi biar nggak. Cabolang bikin polling aja. Yang penonton itu beda-beda loh. Penonton itu beda. Anu, Cak, pollingnya di anu aja, di Sang Explore aja yang paling gede subscribe-nya. Jadi biar Kalau jelas. Sang Explore itu nggak ada penghuninya. Mana pollingnya? Enggak sama. Pollingnya itu di komunitasnya masing-masing. Nanti saat untuk penentuan, baru di situ nanti dikumpulkan di grup kita, ya kan? Kan ada. Nanti hitungnya nanti Cak, gini. Kalau polling masing-masing nanti satu orang polling di kita semua. Jadi hitungannya malah bingungin nanti. Tapi gini, Cak, Tapi kalau suatu polling aja di tempat Cabolang, Cak. aman. bisa nggak sampean bikin polling, terus kita share, kita yang nge-share. Jadi ntar masuk ke sampean semua gitu. Oh, boleh. Bisa nggak gitu? Oh, boleh. Nah, gitu aja. Betul. Ya, kayak gitu aja. Cabolang aja Di-share, bikin kita ke share situ. bareng-bareng. Heeh. Satu pintu. Heeh. Jadi kita ini nggak mau ngambil keputusan secara apa yang kalian amanatkan ya teman-teman ya. Semuanya kita kembalikan lagi sama kalian. Jadi intinya di sini itu nggak mau nanti ujung-ujungnya di belakang kalian menyalahkan kita. Itu intinya seperti itulah. Makanya dari kemarin sempat kita bahas, ya sempat kita rundingkan apa untuk planning-planningnya ya saat inilah. Makanya dari tadi aku lab itu tujuannya ya ini yang saya sampaikan itu ya ini. Oh, Yuk. itu seminggu lagi. Oh, ya. Ini masih proses besok libur. Jadi kalau seminggu lagi, kalau misalnya cuma sebatas genteng, kita juga belum tahu ya Man ya. Pemasangan genteng soalnya belum pernah kita Ditambah jalanin. lagi keadaan saat ini Bondowoso hujan terus. Ini udah tadi aja hujan-hujanan kita ya. Hujan-hujanan. Gitu. Ngerjain apa? Ini tadi pengecoran. Pengecoran Baru peninggian bata ini. Peninggian Bata lusa, besok libur. Itu seminggu berarti belum kelar kok ya. Belum tentu, Cak. Kita nggak bisa ngasih kepastian, belum tahu. Belum tahu, nggak bisa ngasih kepastian. Kalau targetnya dulu kan cuma 10 hari. Karena pembangunannya melebar.
nambah yang dibangun nambah, jadi mungkin bisa 1 bulan itu. Abah itu ngomong aku itu 7 hari. Aku tadi 7 hari. Dingin banget. Kalau sama aku 10 hari dapatnya enggak? 10 hari udah tak hitung, tukang 6 itu dananya 6 juta udah tak hitung itu. Ya wis lah. Nanti gini loh, Pak. Maksudnya aku tuh mempertanyakan itu berapa persen dan selesainya itu berapa persen. Karena sekarang ini hari Kamis, ini terhitung dari teman-teman kreator abal-abal itu udah libur 1 minggu. Berarti kurang 1 minggu lagi, ya kan? Mungkin teman-teman sudah bergerak untuk isi selanjutnya, gitu loh. Makanya semuanya tak pikir. Aku tuh udah mikir 3 langkah, 4 langkah. Makanya kalau teman-teman ini membuka untuk mencari visi selanjutnya, otomatis musola ini kan belum selesai, ya kan? Belum selesai. Itu yang saya pikirkan. Makanya, ya lihat nantilah. Karena teman-teman kalau visi selanjutnya juga belum selesai, kalian libur 2 minggu ya, berarti tinggal seminggu ya kan? Makanya kalian mitra kayak Salman, kayak Putra, oke gue mau kayak balik, entah lagi di sana ngapa-ngapain kan nggak tahu, kan nggak tahu gitu, ya kan? Ya itu ya teman-teman ya. Kita kembalikan lagi sama hamba Allah. Dan di situ nanti entah itu dipakai untuk anak yatim piatu atau untuk musola yang lain atau gimana, nanti kita rebutan gimana enaknya aja. Kembalikan lagi lah, maksudnya kembali lagi sama hamba Allah. Harap pihak. Karena kita dikasih amanah sama Allah, ya kita sampaikan lagi sama yang udah memberikan amanah lah, seperti itu. Oke. Ya. Wan, Salman. Ya, Wan. Oi. Yo. Oke. Siap. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Dengar kan? Dengar. Jelas. Dengar ya. Bapak amanah itu kan dalam ya Mas ya. Parah ya kan, kalau dikaji itu dalam. Dan diulang-ulang di Quran itu berapa kali, di An-Nisa pun ada, ya kan. Jadi ada sebuah hadis waktu itu dari diari Abu Hurairah itu sampai disabdakan sama Rasulullah itu masalah namanya amanah. Dan amanah ini berat, kenapa? Di situ sabda Nabi itu udah diucapkan tanda-tanda orang munafik itu ada di salah satu, yaitu tadi nggak patuh atau kalau berkhianat. Nah di sini kita harus beberkan masalah bab amanah. Kenapa beratnya? Satu, Mas Bewo tadi kan bilang seperti itu. Saya garis lurus, saya tengah-tengahi di sini. Apa yang dipendapatkan Bang Bewo itu benar, sangat benar sekali. Karena kalau kita sudah diberikan amanah, kita gali mulai awal dulu akarnya di mana, akadnya di mana. Contoh, aku diberikan amanah si fulan dengan ekspektasi kayak seperti Mas Bewo tadi 20 juta katakan, ya kan. Tapi di luar ekspektasi itu banyak hamba-hamba Allah yang memberikan kepada si fulan ini sampai 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai pun 1 M. Itu rezekinya si fulan. Entah lantas dibuat apa untuk si fulan, itu terserah si fulan. Yang penting kita diberikan amanah dari hamba-hamba Allah itu tadi, diberikanlah kepada si fulan itu tadi. Itu akadnya, jadi tadi akadnya lagi. Tapi ketika kita memutuskan sesuatu hak kepada si fulan itu tadi, contoh begini, kebutuhan beliau si fulan 20 juta, tapi kita di luar ekspektasi. Karena si fulan ini disayang sama Allah, ya kan, disayang sama Allah kasihlah rezeki yang lancar sama dia. Terus kita yang diberikan amanah itu tadi gelap mata,
mempunyai dalil sendiri, mempunyai niat baik, Mm-mm. tapi caranya kita salah. Contoh, dari A ada sisa untuk berapa, Mm-mm. kebutuhan si fulan itu berapa, kita berikan kepada si fulan yang lain. Mm-mm. Contoh anak yatim yang lain, itu nggak boleh, Mas. Itu nggak boleh. Mm-mm. Kalau untuk Itu nggak boleh. kalau untuk ke musola yang lain, Nggak boleh. untuk musola yang lain Itu nggak boleh. nggak boleh ya. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Harus kepada tetangga si fulan. Mm-mm. Kecuali kita harus ada izin kepada si fulan, ya kan? Ini Mm-mm. contoh ya kan, saya garis tanda kutip. Kalau kita izin sama si fulan, si fulan, kamu dapat sedekah dari hamba Allah yang melalui ekspektasi, yang melebihi ekspektasi. Apakah saya boleh selebihnya harta ini tadi disumbangkan ke fulan yang lain? Nah, itu boleh. Kalau ada izin ya dan dipersilakan ya. Ada izin. Nah, betul. Itu boleh. Karena bab amanah ini sampai punya amanah ini, baginda Nabi sebelum diutus Nabi itu sampai melalui Isra Mi'raj, tanya sama Nabi Adam, tanya sama Nabi Ibrahim, tanya Nabi Musa. Itu tanya-tanya terus di sana. Barulah keluar bab amanah ini tadi. Makanya berat. Amanah ini berat, Mas. Kita nggak bisa harus mendadil sendiri karena kita punya keyakinan sendiri, kita punya intuisi sendiri, kita punya rencana sendiri. Tapi tetap kita harus kembalikan kepada hukum syariat agama. Karena masalah bab ini adalah bab amanah. Karena yang namanya amanah itu tadi berat, itu sama kayak hutang, Mas. Hutang itu kalau bilang bahasa Jawa itu, waduh, soro iku walasane ono ning dunya lan akhirat. Dua itu. Kita di akhirat susah, di dunia susah. Hidup kita kan dipersusah nanti. Betul. Nah, begitu. Jadi apa yang ditindak dari Mas Bewo tadi itu sebenarnya udah benar. Itu benar-benar begitu, karena kita yang diberikan amanah itu satu. Kriteria orang yang diberikan amanah itu satu, dia harus berprinsip. Yang kedua, dia harus mengerti kaidah agama, syariat agama tentang bab amanah. Karena amanah ini tadi muncul bukan dari petinggi aja, orang kecil pun bisa juga nggak amanah. Contoh nih, Mas Bewo punya pembantu, itu kan dari segi orang gede. Mas Bewo sudah memperkerjakan orang, itu pun amanah. Ya kan? Sama halnya seperti orang kecil pembantu pun kalau sudah bekerja sama sampean, dia juga harus amanah apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau orang manusia hidup itu simbiosis mutualisme. Nah, saling menguntungkan. Tapi kembali lagi kita tarik untuk masalah persoalan ini tadi, namanya bab amanah. Kalau sudah akadnya kepada si fulan, itu rezekinya si fulan. Entah itu 10, 20, 30, 40 juta, 100 juta pun. Itu haknya si fulan. Karena kita nggak tahu. Nah, dari situ kita itu diberikan kebesaran Allah. Ini loh, yang kita ekspektasi rencana kita itu, kita cuma bisa merencanakan, tapi yang memberikan Allah gitu loh, Mas. Betul. Kita nggak tahu, kita cuma berpikir cuma 20 juta segini bisa apa enggak. Kalau nggak bisa, ya bukan rezekinya dia, Allah ngasih rezeki yang lain. Betul. Tapi ternyata sama Allah dikasih besar, Rezekinya Masya Allah ya. dia. Ya terserah dia. Ada sisa pun apa, ya terserah dia. Berarti rezekinya dia. Entah itu dibuat apa uangnya, entah apa dibuat apa. Yang penting amanah itu sudah terjaga di sampean, baru dikembalikan dia. Jadi yang sekarang diberikan amanah bukan sampean lagi, sampean lepas dari amanah itu tadi. Si fulan lah yang diberikan amanah. Lantas itu tadi dibuat apapun itu tadi, itu terserahnya dia, urusan dia sama Allah. Terlepas ini, Gus, terlepas ini bukan tanah wakaf, belum diwakafkan. Terlepas masalah seperti itu kita nggak bisa unsur campur. Itu antara dia, antara wakaf kan antara dia masyarakat di situ dan Allah yang tahu. Kita nggak bicara. Yang penting kita adalah gimana caranya jadi jembatan kepada beliau. Akad yang diberikan dia, versinya orang yang pertama ngomong ke jenengan, si fulan ini tadi adalah orang yang diwakafkan, tanah yang diwakafkan, ya sudah. Akhirnya kita menggalang dana ataukah kita mencarikan donasi untuk si fulan tersebut. Lantas itu di belakangnya dia bukan tanah wakafnya, bukan ini dan lain-lain. Itu haknya dia sudah. Dosanya bagaimana dia sudah tahu, karena ini adalah di namanya amanah, apalagi amanah dengan masjid, ya kan? Pasti sudah tahu konsekuensinya itu bagaimana. Yang penting kita sudah diberikan amanah sama Allah.
menjaga ini tadi amanah, kita sampaikan sebaik-baiknya tanpa ada kekurangan, tanpa ada kelebihan. Sepeser pun nggak boleh ya. Ini ada sisa apapun serah kamu. Gitu. Jadi kita nggak boleh berpikiran seperti ini, Mas. Contoh Mas ya. Contoh nih, kita menggalang dana kepada anak yatim piatu atau ke bagaimana. Kita waktu itu menggalang dana karena si fulan ini membutuhkan seperti ini. Dan kebutuhan ternyata lebih daripada kebutuhan, hasilnya itu hanya si fulan. Kita nggak boleh ikut campur di situ. Rezekinya si fulan. Sisa berapapun kasih aja. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai rencana sendiri, pemikiran sendiri tanpa ada rujukan namanya kitab. Baik. Bahaya, Mas, karena masalah amanah itu. Baik. Berarti kita harus memegang teguh syariat, ya kan? Baik, Gus. Berarti ini amanah ini harus saya sampaikan berapapun nanti sisanya, ada sisa ataupun tidak sisa, saya serahkan ke Abah. Betul ya, Gus? Betul seperti itu. Dan kalau misalnya nanti ada lebih, saya izin sama Abah untuk dipergunakan ke tempat lain. Kalau misalnya diizinkan, baru boleh. Kalau tidak, ya udah. Memang tuh hak dan rezekinya. Nggak apa-apa. Betul ya. Begitu. Begitu. Siap. Dan ini kan sudah sampai ke masuk ke polling ya. Maksudnya polling minta pendapat dari netizen. Apakah ini harus dibuat ke anak yatim, apakah buat nanti sisanya buat ke musola, apakah tetap ikut kayak Bang Bewok. Ini nanti ada polling. Kita menunggu hasil polling atau gimana nih, Gus? Itu dikembalikan ke sampean lagi, Mas. Oh gitu. Dikembalikan ke sampean lagi. Kalau sampean punya prinsip, kalau di prinsip kan punya iman, ya kan? Betul. Kalau sampai punya iman, punya prinsip, kita sudah merujuk apa yang diberikan pesan-pesan baginda kita, junjungan kita. Masa mau kita ngelawan, kan gitu. Betul. Baik. Berarti apapun hasilnya polling itu, saya tetap mengikuti apa saran dari Gus, yaitu saya menyampaikan amanah kepada si fulan. Dan terlepas nanti ada pembelajaran lagi, untuk pembelajaran lagi lain kali kalau sudah mengarah ke sosial, ya kan, kalau bisa itu strukturnya diperbaiki lagi. Baik, Mas. Beneran diperbaiki lagi, jangan langsung kita menembak si fulan ini. Kita rundingan dulu yang betul-betul struktur. Kita harus tanya dulu sama ulama, tanya dulu sama kiai terdekat di situ, ini hukumnya bagaimana, ini hukumnya bagaimana. Orang itu kita sudah niat baik, Mas Bewo, tapi keramanya apa ya, duniawi ini kan bisa kita bisa lupa gitu loh. Takutnya di situ. Akhirnya bisa jadi perdebatan di situ, akhirnya salah pemahaman di situ. Sebenarnya tujuannya baik gitu. Betul, tujuannya baik. Dengan secara hukum telah jalan, akhirnya jadi masalah gitu. Jadi olo, kalau bahasa Jawa itu jadi olo. Jadi masalah. Begitu. Baik, Gus. Terima kasih banyak untuk masukannya, sudah bisa saya terima. Boleh saya ulang lagi ya, Gus, ya, biar saya tidak salah paham. Yang mana ini amanah adalah pertanggungjawabannya berat sampai dengan akhirat, ya. Dan dimana kalau misalnya kita melakukan amanah ini seperti yang sedang dilakukan saat ini, ya, kita hasilnya lebih atau cukup atau tidak ada lebihnya, itu kita serahkan kepada si abahnya berarti. Dan kalaupun nanti mau digunakan lebihnya buat ke musola yang lain, kita harus izin dulu sama si penerima manfaatnya, yaitu abah. Kalau misalnya beliau mengizinkan, ya berarti itu bisa kita pergunakan buat pembangunan musola yang lain. Betul ya? Betul. Baik, kalau gitu saya ikutin. Betul, kalau gitu saya ikutin saran dari Gus, karena memang Gus adalah orang yang lebih paham mengenai agama dan mengenai amanah ini. Ditambah lagi saya adalah orang yang melakukan amanahnya. Jangan sampai nanti ini jadi pertanggungjawaban jawaban saya nanti di akhirat. Karena sangat mengerikan. Ya, betul. Ya, karena ya pasti
Ya kita harus sharing-sharing Mas memang. Betul. Baik. Saya juga ikut fakir ilmu kan kita Sama. sharing-sharing saling belajar. Terima kasih atas informasinya, sudah berbagi ilmu. Makasih banyak, luar biasa. Sama-sama. Baik Gus, makasih. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu Sama-sama Mas. waktunya. Sehat selalu buat Gus Bide. Ya. Siap. Baik Gus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin tayangin videonya nggak apa-apa Gus ya? Boleh ya? Insya Allah nggak apa-apa lah, nggak Oke, apa-apa. siap. Matur nuwun Gus. Monggo. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.